Oke, seperti yang tadi saya buka, kita mulai aja ya di sesi perkenalan dulu nih. Karena saya juga belum pada kenal dengan sedulur semua ini, yang terutama yang wajah-wajah baru muncul. Oke, siapa dulu nih? Oke, kita perkenalkan diri kita dulu nih. Dari tim Sinau Bareng Menembus Batas ini ya. Nah, saya sendiri nih yang sekarang jadi host gitu. Nama saya Firman ya. Tinggal di Kota Tangerang, perbatasan Jakarta Barat. Kalau yang dekat-dekat nanti kita boleh kopdar ketemu ngopi-ngopi lah, gampang ya. Di samping saya ini ada kapten kita. Masuk Kang. Perkenalkan yang baru kenal, nama saya Baron. Salam kenal buat dulur-dulur yang baru bertatap muka kali ini. Rahayu untuk semuanya. Dan satu lagi admin kita, pemegang kuasa medsos ya. Medsos SBMB itu kalau japri-japrian, yang posting juga, yang inboxan juga itu dipegang sama Bro Reja. Silakan Bro Reja, mana wajah imutnya tolong ditampilkan. Tolong ditampilkan. Halo, Nah itu dari saya. Masa aja kalau sering banget dan dari aku terima kasih. Gitu ya. salam kenal. Saya pakai nama saya kalau mau di siapa dulu? Oh, ada yang nggak bisa lihat. Oke, kita perkenalan dulu dari dulur-dulur semua ya. Dan selamat datang bagi yang baru bergabung. Dari perkenalan dari Teh Yati dulu deh, Teh Yati. Silakan perkenalkan diri Teh. Dan tinggal di mana Teh? Alamat, nama dan alamat. Gak ada suaranya Teh Yati. Dibuka dulu speakernya. Udah? Udah. Udah ya? Ada. Oh ya. Samprajan, Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudara yang baru bergabung di acara ini, perkenalkan nama saya Yati, saya berasal dari Bandung. Kebetulan saya aktif di komunitas Lantera. Udah. Ya. Selanjutnya Mbak Kartika deh, boleh Mbak Kartika, silakan diperkenalkan. Selamat malam semuanya. Salam Rahayu. Saya dari Banyumas, tapi ini tinggal di Siantar. Oke, lagi di Siantar ya, Mbak Kartika. Mbak Kartika, selamat bergabung di kegiatan Zoom SBMB. Terima kasih. Selanjutnya boleh dari Mas Galih. Silakan Mas Galih, perkenalkan nama dan tinggal di daerah mana. Gak ada suaranya. Mic-nya. Unmute dulu. Galih. Oke. selamat malam saudara semua. Salam Rahayu. Ayo. Perkenalkan, nama saya Galih Suryono. Saya asli Bojonegoro, tinggal di Cikarang.
demikian perkenalan saya. Oke. Kembali ke Bro Firman. Ya, terima kasih Mas Galih. Kita lanjut ke Mas Johan deh, Mas Johan. Silakan Mas Johan diperkenalkan. Baik, terima kasih Mas Firman. Rahayu, Rahayu, salam sedulur-sedulur. Terima kasih ini telah membuka kesempatan untuk bisa gabung. Terima kasih buat Kang Denny. Sebelumnya ini adalah pertemuan pertama. Nama saya Johan, asal dari Batam. Baru bergabung ikut Kang Denny. Salam kenal buat semua. Salam kenal, Mas. Demikian. Selamat Ya. datang. Terima kasih Mas Firman, Mas Baron, terima kasih. Nanti semuanya jangan kaget, kita begini adanya ya, tukang bercandaan semua ya. Santai aja lah, los sekarang los kita. Baik. Jangan dimasukin hati, masukin kantong aja. Oke, lanjut. Mas, ini nggak ada namanya nih di layarnya nih, yang baju putih, Mas Ferry ya, Mas Ferry, yang baju kaos putih, silahkan diperkenalkan Mas. Salam santun buat semuanya. Rahayu. Rahayu, Mas. Perkenalkan, nama saya Ferry, asli Palembang dan menetap pun di Palembang. Salam kenal buat Mas Firman dengan Kang Baron yang selama ini hanya dengar suaranya tok ya. Salam Mas Baron. Ya, Pak. Oke, terima kasih, selamat bergabung Mas Ferry. Waduh, ini dulur-dulur kita sekarang makin nambah yang jauh-jauhnya nih. Wah, kita senang sekali ya bisa bertemu walaupun bertatap muka secara online nih, tapi tetap tidak mengurangi rasa persaudaraan. Oke, selanjutnya Kang Ujang deh, Kang Ujang silahkan perkenalkan diri Kang Ujang. Dan tinggal di mana Kang Ujang? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo? Ya, suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil ya? Ya, ada. Oke ya. Coba perkenalkan, nama saya Ujang Suryadi. Di sini dipanggil Aum. Abah Ujang menembus batas. Aduh, mantap. Mantap Kang Ujang. Keren. Saya tinggal di Baru nama. Arung sekarang ya. Masih di Bogor. Kelahiran Bogor, Jasinga. 7 Juli 74. Udah tua ya. Lengkap nih Kang. Terus kegiatan sehari-hari mengajar di SD. Istri Di udah sini berapa? bergabung karena menyukai menembus batas, meditasi ya. Ya, istri udah berapa? Istri 1. Waduh. Anak 3. Kan. Oke, gini aja ya, untuk menghemat waktu karena udah semakin malam juga. Kita batasnya sampai jam 12 soalnya nih. Saya tunjuk satu-satu yang memang sudah mungkin saya tahu. Di sini ada Mbak Eni juga. Mbak Eni saya aja biar kelihatan di layarnya. Cukup jawab aja saya ya. Mbak Eni dari Thailand, Mbak Eni ini ya. Walaupun aslinya Ponorogo, beliau tinggal di Thailand. Mbak Eni, halo. Hilang malah. Oke, lanjut. Ada Mbak Nur Hayati. Mbak Nur Hayati, Eno ya. Mbak Eno ada tinggal di Kalimantan, Pontianak ya. Mbak Eno di Pontianak. Ada Cawari Jawa Timur. Gresik. Iya. Yang punya semen ya, Cak? Berapa sak semennya? Ada 2 sak.
Oke. Kalau rayu dulu, rayu. Rayu, camari, rayu. Ayo. Ada juga Mbak Siti Mulyana. Ini Mbak Siti Mulyana di Bogor ya. Selamat datang Mbak Siti Mulyana. Ada juga Mas Denny. Mas Denny di Batam ya, Mas Denny ya? Siap. Salam kenal Rahayu. Bogor ya, Kang Denny ya? Waduh. Bogor dari Batam. Di awak, Mas Denny. Oke. Iya. Kita baru lihat wajah Mas Denny juga nih. Di secara langsung ngobrol. Salam meta lah pokoknya. Siap. Oke, ini ada juga Mak Oci. Pak Susi. Pak Susi berpikir. Ya, wajahnya mana Mak Oci? Ya, siap. Apa kabar Mak Oci? Baik, aduh kangen. Hai. Oci, salam. Mana mau Oci? Yang mana? Setelah Oci. pernah tidak berjumpa Mak Oci, baru melihat lagi nih Mak Oci nih. Penghuni rasa karatan. Oke, lanjut ada Mbak Susi di Yogyakarta. Oke. Halo Mbak Susi, salam kenal ya di Yogyakarta. Siapa lagi yang belum? Saya. Udah ya, semua ya. Nanti kita Belum 2 kali. yang belum bergabung di Zoom ini masih banyak sebenarnya. Tapi kita mulai aja. Kita bongkar nih. Kita bacakan hasil-hasil scan-nya. Mungkin dari dulu di sini udah ada di Japri sama Bro Reja, admin SPMB. Udah, Bro? Sudah semua. Sudah. Nah, kita akan bedar di sini. Yang pertama saya acak aja ya. Yang pertama siapa dulu nih yang mau nih? Yang pertama Kang Ujang dulu deh, Kang Ujang. Kang Ujang saya bacakan dulu hasilnya ya. Oh iya, siap. Kang udah nerima kan? Sudah. Sudah, baru sekilas tadi baca. Kang Ujang. Oh iya, sebelumnya saya lupa menjelaskan. Ini kita scannernya Kang Baron ya. Kang Baron yang melihat. Untuk sesi ini hanya kita cek dulur-dulur semua. Kita cek dari jalannya alur cekranya ya. Dan mungkin ada pesan-pesan dari Kang Baron gitu nanti untuk mana yang cakra lebih aktif atau bagaimana cara meningkatkannya nanti akan dibahas di selanjutnya kalau masih ada waktu. Jadi kita bahas dulu yang pertama itu hasil scanning awal ya. Ini untuk Kang Ujang hasilnya adalah boleh disampaikan nggak Kang Ujang? Boleh dibuka nggak di sini Kang Ujang? Ya boleh. Boleh ya. Oke kalau boleh akan nih. Kang Ujang, jika suasana hati lagi nggak bagus, sedang kesal atau marah, luangkan waktu dan tempat untuk sekedar teriak. Teriak aja Kang Ujang ya. Tapi jangan ke rumah tetangga teriaknya. Di tempat tuas ya. Bahaya dan gitu. Teriaknya di mall aja. Ya, itu akan membantu ya untuk mengeluarkan. Oke, perkembangan sangat signifikan Kang Ujang. Untuk dari segi energinya, pengetahuan dan pengalaman merumuskan sesuatu kaidah indah yang sangat berguna untuk pengembangan diri dan menjadi lebih bermanfaat lagi baik bagi diri, keluarga, lingkungan dan sesama. Alhamdulillah. Tuh, luar biasa nih Kang Ujang, luar biawak ya. Kang Ujang. Amin. Cakra satunya belum optimal ya. Cakra dasar berarti, cakra satu itu ya. Yang di bawah. Itu belum optimal. Cakra 2, 3, dan 5 lebih dominan. Nah, ini lebih dominannya cakra 2. Perut nanti ya, cakra 2 itu. Cakra seks ya. Situ, terus cakra 3. Cakra 3 itu ulu hati ya. Perut juga kan?
Cakra 3 masih perut. Solar plexus ya. Ya, solar plexus dan cakra 5. Ada. Tenggorokan ya. Tenggorokan. Apa tuh namanya? Iya, tenggorokan. Tahu ya. Oke, itu yang lebih dominan ya. Nanti Kang Ujang temukan formulanya ya, biar lebih jos lagi. Nah, kita serahkan ke Kang Baron. Kang, silakan dibedah untuk Kang Ujang ini gimana, Kang? Sebelumnya punten hampura ya, Kang Ujang. Mungkin mohon sami-sami. Mungkin ada ketidakpasan atau kurang cocokan. Mohon maaf sebelumnya. Saya hanya berusaha mengurai yang saya lihat dan saya bisa rasakan dari Kang Ujang. Dari apa yang saya sampaikan dan apa yang disampaikan sama Bro Mimin, adakah pertanyaan atau sanggahan dari yang sudah disampaikan tadi? Mangga. Oh ya, yang pertama perkembangan signifikan, alhamdulillah tadi di energi ya. Walaupun secara kepekaan saya kurang begitu bisa menangkap. Tapi kalau hawa tenaga sih alhamdulillah ya ada itu. Itu satu. Kemudian yang kedua tadi kalau cakra 1 juga tidak peka. Kalau sek sangat tinggi. Kalau cakra 1 memang nggak bisa mendetek juga, nggak peka lancar atau tersumbatnya atau kurang optimalnya. Kalau cakra 2 bisa merasakan, cakra 3 bisa sedikit merasakan. Nah, kalau cakra 5 tadi lebih ke intuisi ya? Betul. Jadi mohon maaf saya bantu Raya sebentar. Jadi untuk cakra 1 tadi kurang optimal dalam arti mungkin kurangnya latihan atau mungkin volume latihannya bisa ditambah lagi untuk meng-up cakra-cakra di atas untuk memaksimalkan olahan energi yang akan Kang Ujang olah nanti dan membantu aplikasi. Terus cakra kedua, cakra sek itu berhubungan dengan ide, intuisi lah, intuisi. Dan cakra kelima, Kang Ujang banyak ide-ide atau ganjelan yang belum bisa terrealisasikan. Sebenarnya banyak banget ide, gagasan dari Kang Ujang, rumusan-rumusan yang selama ini dari perjalanan, dari pengetahuan yang Kang Ujang dapat, tapi belum bisa dimanifestasikan seperti itu. Kurang lebih begitu Kang Ujang. Iya. Nah, untuk kan suasana hati terkadang Kang Ujang kan nahan nih, misalkan seperti itu. Mohon maaf nih. Kesel, namanya manusia, wajar lah ya. Kesel, marah, itu wajar. Dan jangan sampai ditimbun, nantinya jadi residu. Luangkan waktu kemana gitu kan, ke kebun kayak kemana. Cuma hanya sekedar ngebuang, gitu doang. Ngebuang residu aja. Jadi diharapkan nanti lebih mohon lebih plong, lebih enjoy untuk berikutnya. Ya bisa juga Kang Ujang ini teriak di dalam air Kang Ujang. Ke bak gitu, untuk kepalanya teriak di situ. Enggak akan kedengeran itu sama orang-orang. Ya, tapi jangan lupa bernapas, oke? Nanti nggak bernapas di situ. Ya, terus apalagi tadi? Oh iya, Kang Ujang kalau boleh saran, temukan formula Kang Ujang sendiri. Nanti akan Kang Ujang lebih bisa memaksimalkan potensi apa yang selama ini Kang Ujang pelajari dan punyai. Cakra ketiga itu bagus, Kang Ujang udah bagus. Sebenarnya bisa healing,
sudah bisa bikin seal, itu Kang Ujang udah bisa. Cuman nanti dipompa lagi dari energi dasar, di cakra dasar, dipompa dari situ lagi dan lebih maksimal pastinya. Itunya, mohon. Formula contohnya gimana, Kang? Nah, Formula. jadi gini, setiap manusia itu kan, anggaplah setiap manusia itu adalah chef, koki lah, anggap aja seorang koki. Jadi ada pengetahuan ini, pengetahuan itu. Nah, nanti digabungkan dengan apa yang Kang Ujang punyai, apa yang nanti Kang Ujang rasakan, sehingga bisa teraplikasikan dan termanifestasikan oleh Kang Ujang. Oh iya, ini loh. Jadi masakan dari Kang Ujang itu berbeda dari yang lain. Jadi tidak mencontoh, tapi menemukan formula baru yang emang Kang Ujang rumuskan sendiri, Kang Ujang temukan sendiri. Itunya. Hatur nuhun, siap. Jangan lupa kita harus sering ketemu, bisa ngopi. Amin. Kopdar sama ke gunung. Lanjut, Bro. Oke, selanjutnya Mas Peri, ya. Mas Peri. Ya. Ready, Peri? Ya, Mas. Enggak di normal. Oke, Mas Peri sudah menerima Japrian ya dari sudah ada tadi. Gereja ya? Ya, sudah. Boleh dibacakan di sini atau enggak nih? Enggak usah. Boleh, sangat boleh. Oh, sangat boleh kan. Tidak berkenan enggak apa-apa. Oh, janganlah dibacain aja biar lebih jelas. Oke. Bacain ya. Ya. Mohon izin ya, Mas Peri ya. Siap. Oke, untuk Mas Peri ini kesedihan jangan sering berlanjut karena bisa jadi letupan-letupan amarah. Keluarga, orang-orang tersayang adalah vitamin dan penyemangat. Pelukan kasih sayang mereka luar biasa. Untuk cakranya ini rada tersumbat di cakra keempat dan kelima. Cakra keempat, Reja, Anahata ya. Dan kelima itu tenggorokan ya. Oke. Hening mengamati pas. Mas Firman, mohon diulangi. Sinyalnya putus-putus. Iya, untuk cakra. Sinyalnya putus-putus ini. Oke, saya ulangi ya. Udah ya, ada. Boleh. Sudah. Oke, untuk Peri, kesedihan jangan sering-sering berlanjut karena bisa jadi letupan amarah ya. Jangan berlarut-larut gitu kalau ada kesedihan. Keluarga, orang-orang tersayang adalah vitamin dan penyemangat. Pelukan kasih sayang mereka luar biasa. Gitu. Jadi harus lebih banyak sama keluarga, lebih erat lagi gitu ya. Yeah. Untuk cakra ya, rada agak kesumbat di cakra keempat dan kelima. Cakra keempat itu di anahata, hati, dan kelima di tenggorokan. Hening mengamati napas, luangkan beberapa waktu. Banyak ide atau ganjalan atau uneg-uneg biar lebih mencair dan bisa terrealisasi. Oke, saya serahkan ke Kang Baron untuk mewadarnya. Silakan, Kang. Monggo, Mas. Sebelumnya mohon maaf nih, Bang Ferry. Kan belum Mas. Langsung suruh scan kan nggak enak nih. Nggak apa-apa. Ya, lo dan bercanda-canda. Mana bro? Saya sambil nyontek lupa saya. Walaupun saya, tapi saya lupa. Maklum, memori saya itu emang baru MD. Banyak kan? Iya, kamuan saya ini pelupa, Bang. Saya rumah aja kalau nggak saya lupa saya Sherlock. Jadi rumah janda ingat kan? Kesedihan jangan sering berlanjut dan berlarut-larut karena bisa jadi letupan atau amarah. Jadi mohon maaf sebelumnya, mohon izin. Jadi kalau misalkan Bang Ferry ada masalah gitu kan, sedih, kecewa itu
kan sering ditahan. Nah, ditahan itu nahan nanti bisa jadi ledakan itu, letupan-letupan itu, dan efeknya itu lebih yang merasakan lingkungan terdekat pastinya. Mohon maaf, keluarga. Iya, iya Mas. Nah, terus nanti kalau jenengan misalkan kurang berkenan atau ada sanggahan, silahkan aja, nggak apa-apa. Kita mau orangnya santai-santai. Iya, iya. Terus Ya, Mas. keluarga, orang tersayang adalah vitamin dan penyemangat. Pelukan kasih sayang mereka sangat luar biasa. Jadi kalau boleh saran atau mungkin sudah dilakukan, peluk keluarga. Nah, istri itu, luar biasa. Yang tadinya kita low, tadinya kita ya mungkin banyak tekanan dari luar atau apa, itu menjadikan sebuah vitamin dan penyemangat yang sangat luar biasa. Terus, saya nyonteknya begini. Rada kesumbat di cakra keempat dan kelima. Ya, anahata biasa kan, ya namanya kita kembali lagi bahwa kita ini manusia yang tidak terlepas yang namanya masalah, beban ataupun problem-problem. Jadi ya wajar aja. Semua orang pasti mengalami hal-hal seperti itu. Wajar, sangat wajar. Tetapi bagaimana kita untuk cepat mengurai kembali dan kita tetap jadi diri kita sendiri. Kita sadari saja. Terus luangkan waktu beberapa saat untuk meditasi, hening aja, jenengan hening, menep loh kata orang Jawa. Istilah kata kayak kopi itu ya. Kopi itu kalau mau diminum kan nggak mungkin langsung diseduh, langsung minum kan, diaduk, biarkan beberapa saat dia mengendap, baru kita minum. Harapannya seperti itu. Hening aja, amati nafas, luangkan waktu, mungkin bisa tiap hari atau beberapa saat, mau di kerjaan atau di luar, luangkan waktu untuk itu. Jadi kita kembali netral lagi, kembali enjoy lagi, dan itu sangat membantu sekali ketika kita dalam pressure gitu kan, dalam tekanan-tekanan. Jadi kembali lagi, sadar lagi, dan enjoy kembali. Gitu. Terus ada yang banyaknya ide atau ganjelan, unek-unek yang belum bisa terrealisasikan. Banyak kalau unek-unek itu pasti banyak. Mohon maaf, banyak yang belum bisa terrealisasikan, dan ganjelan-ganjelan misalkan, ya kembali lagi ke tekanan segala, mungkin bisa dari kerjaan, saudara, atau siapapun itu. Nah, itu masih jadi ganjelan. Nah, gimana ya caranya? Kembali lagi tadi untuk meditasi, hening ya. Sadari itu aja, dan kembali lagi yang tadinya kita low, kita kembali ke netral dan bisa high kembali. Kurang lebih begitu, Bang. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Bang Ferry. Jadi untuk membuka hambatan cakra yang tersumbat tadi hanya cukup memperhatikan napas, Mas. Ya, untuk sementara hening, perhatikan nafas, relax saja, enjoy, bahwa semuanya pasti akan berlalu. Itu udah kuncinya itulah. Enjoy aja. Kalau mungkin keadaan sekarang Bang Ferry lagi ngalamin yang hal-hal seperti yang saya sampaikan tadi atau pernah mengalami, ya solusinya itu. Solusi jitu awal adalah itu. Begitu, Bang. Mana sih, Bang? Oh iya. Terima kasih banyak, Mas Baron. Sangat jelas. Terima kasih kembali, dan mohon maaf bila ada yang kurang pas. Namanya juga baru belajar, kan kita di sini. Iya, Bang. Iya, Mas. Siap. Terima kasih banyak, Mas Baron, atas masukannya. Ya, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan kembali, boleh ke admin atau ke saya. Nanti di grup kita akan buat tuh, kalau berkenan nanti kita masukkan grup ya, Mas. Siap. Oke. Setiap hari kita bisa interaksi dan komunikasi. Jadi lebih enak lah gitu. Apalagi sambil ngopi. Iya. Ya, kalau ke Palembang jangan lupa mampir, Mas ya. Iya, Palembangnya mana? Ya, kan udah aku bilang kemarin, pasti lupa, Mas Baron. Di dekat bandara kok. Oh, saya kan memorinya dikit, Bang. Mohon maaf. Kemarin si Mas Wawa juga minta diampirin. Aduh, saya lupa.
Pak saya. Ya Kak. Kalau ke Bangka mampir. Siap, insya Allah siap. Berarti Kang, emosi, perasaan, dan lain sebagainya lah, rasa dan pikiran itu mempengaruhi alur cakra. Betul. Emosi, perasaan dan segala sesuatu mempengaruhi alur cakra, betul. Jadi lebih tenang, lebih hening, lebih bening, hati, perasaan, pikiran itu cakra juga makin aktif, bantu gitu, lancar. Betul. Lebih selaraskan. Kurang lebih. Iya, memang benar sekali Mas Baron. Ya, apalagi akhir-akhir ini kan hantaman demi hantaman yang menyerang itu luar biasa. Jadi wajar lah kalau emang cakra saya memang tersumbat. Luar biasa, terutama di minggu-minggu inilah ya. Ya. Saya sangat paham. Jadi kalau kita biasa ketemu nih Bang, kalau ketemu pasti kita pelukan, rangkul. Sayang sampean jauh, kalau deket masih saya rangkul, pasti. Iya, kayak butuh rangkul ini. Oke, ya lanjut Bro. Oke, lanjut ya. Selamat datang pada yang baru bergabung ya. Ada Mbak Berisman dari Gunung Sindur ya, Bogor. Terus Mas Damar di Jakarta nih Mas Damar. Siapa lagi nih yang baru bergabung? Sudah ya. Lanjut ya. Kita lanjut ke Mbak Susi deh. Mbak Susi dulu deh. Siap Mbak Susi? Are you ready? Buka contekan dia lupa. Oke, Mbak Susi, mana suaranya? Nggak ada suaranya Mbak Susi nih. Buka suaranya, buka. Gitu. Kedengaran. Contekan tangan, Mbak. Ini kayak uka-uka aja. Kedengaran nggak? Kedengaran. Ya. Jelas Mbak Susi. Oke. Mbak Susi sudah dijawabin sama Mas Reja. Ada hasil japriannya? Oh, udah. Berkenan di buar di sini, di Wedar di sini berkenan. Oke. Berkenan. Ya, kalau berkenan kan ya, mohon izin ya, Mbak Susi. Ya, monggo. Ya. Mbak Susi ini perjalanan mengajarkan banyak pengetahuan, menjadikan kaki dan hati lebih kokoh dan tegar. Bagi awak nih, Mbak Susi ini. Cakra ya, untuk cakra ini cakra kedua sedikit tersumbat, yang lain normal-normal aja. Nah, cakra kedua itu berarti cakra seks ya, intuisi dan lain sebagainya. Nanti Kang Baron yang saran ya Mbak Susi, sering dan ikuti gerakan-gerakan dari dalam jika mengalami atau merasakan sesuatu. Ya, seperti Tai Chi, ikuti pergerakan dari dalam gitu ya. Gitu. Selanjutnya Kang Baron silakan. Gimana Kang? Maksudnya apa nih? Damar. Bung. Kenapa? Bro. Kenapa? Tuh. Wes, atuh surung. Hah? Atuh surung. Raup. Orang malih-malih ngono gede wes. Oke, kembali ke ada yang mau ditanyakan? Perjalanan mengajarkan banyak pengalaman pengetahuan, menjadikan kaki dan hati lebih kokoh dan tegar. Non sewu sebelumnya mohon maaf, perjalanan Mbak Susi yang luar biasa ya. Bangkit, jatuh, diinjek-injek, bangkit lagi, seperti itu. Kanan bukan hanya dari luar, bisa dari kalangan sendiri, mohon maaf, bisa dari keluarga, saudara. Itu udah jatuh, setelah kata,
Jatuh ketimpa tangga. Tangganya copot. Kurang lebih seperti itu. Tapi pengalaman-pengalaman itu memberikan pelajaran yang berharga. Buat sih untuk tatak. Tatak itu iki ya, Mbak. Tatak atine. Nah, lebih ke mengajarkan itu. Jadi akhirnya timbul cuek maksudnya. Bodo amat. Aku mangan orang jaluk kowe, yang penting lah uripku. Ya kayak gitulah kurang lebihnya. Ngapunten Jay. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti kalau jenengan ulang contekannya. Kalau nggak nyontek gini. Cakra kedua sedikit terhambat, yang lain normal. Yang lain sih normal sampai aja. Cakra kedua itu intuisi ya, Mbak. Intuisi itu aku kok nemu gini, harusnya aku begini loh gitu kan. Kita kan dalam suatu momen, suatu keadaan aku harusnya aku nggak gini loh, aku begini gitu. Misalkan dalam bidang usaha ini, usaha ini kayak gini. Cocoknya kayaknya mainnya usaha yang ini, tapi itu tidak terrealisasikan. Tapi jenengan masih ngadepin hal-hal seperti itu, ngalamin lah dan harus ngelakuin. Karena nggak ada pilihan lain untuk beranjak dari situ. Memang harus dilakuin dulu, kurang lebih seperti itu. Terus saran sering grounding dan ikutin gerakan-gerakan dari dalam jika merasakan sesuatu. Jadi kalau misalkan lagi gundah, gelisah atau enggak, kan sering ada katakanlah eksternal ya, faktor X gitu. Jangan boleh sambil grounding, bisa boleh berdiri kalau bahasa saya landing yang ikutin gerakan dari dalam, jenengan merem terus ikutin kayak tai chi aja, itu lebih merelaksasikan, lebih mengendorkan itu harus di atas tanah apa di dalam rumah? Di atas. Gimana, Mbak? Harus di atas tanah. Iya, lebih bagus harus ya? Afdolnya di atas tanah, tapi jangan tanah kuburan, diomelin orang. Apalagi tanah nanti bisa kesurupan, Man. Ya. Kalau di tanah kuburan. Lebih afdolnya di tanah langsung, tapi kalau nggak ada ya di lantai lah. Takutnya kalau di luar mah dikira gila, gerak-gerak sendiri. Anu loh, ya di lantai kan di mana nih? Ya apa? Anggap aja Delik gitu ya? Delik. Mendelik itu melotot tuh, Mbak. Mendelik. Maksudnya sembunyi. Iya. Pak Susi. Takut dikit gila. Karena udah gila kan Pak Susi. Iya, ketularan Mas Firman sama Kang Baron. Kalau nggak gila kan nggak abdol. Kita tuh emang harus jangan terlalu serius ngadepin hidup, santai-santai. Iya. Aku saja ikut MB itu semangat hidupku luar biasa setelah kenal dulur-dulur MB. Iya. Betul itu. Ya. Jadi semenjak kita sering interaksi, sering sharing-sharing, ya kalau jangan nganggap sakti ataupun enggak lah, itu nggak penting. Yang penting bisa menyadari hidup, sebuah kesadaran, dan tetap terupgrade kembali ketika jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, itu luar biasa. Itu Mbak, ada yang mau kopinya mana? Kok nggak ada kopi? Mancaik loh. Kopinya belum beli. Ini ada Amir. Mantap. Suaranya dumetin Mbak Susi. Suaranya kenapa? Suaranya ditutup tadi sama Mas Reza. Oke. Mbak Susi cukup ya? Oke, terima kasih Mbak Susi ya. Kita lanjut. Terima kasih juga. Telur lain. Kita lanjut. Siapa nih? Oh, ada Mbak Oki sama Mbak Tika paling tinggal. Mbak Oki ya. Mbak Oki di dua. Oh, Mbak Tika. Mbak Tika. Lanjut siapa ya? Mbak Tika.
Ready, Matika? Kalau ready ya lambaikan tangan. Yo, ready. Siap ya. Sering aja, Bro. Kan biasanya. Ready, Bo. Ready, bro. Oke, Mbak Tika udah di Japri ya hasilnya, Mak Bro Reja. Sudah. Oke, berkenan Ya, sudah. disampaikan di sini, Mbak. Nggak apa-apa, buka aja. Biasa buka-bukaan. Mau dibukain apa buka sendiri nih? Buka sendiri aja. Bukain lah, udah situ bukain. Oke, siap. Untuk Mbak Tika, cakra yang dominan cakra 1 dan cakra 3. Healing salah satu penyalurannya bagus. Dharma atau ibadah sesuai porsi dan kemampuan. Tetap jangan terlalu hingga melupakan diri dan kesehatan. Jangan terlalu melupakan diri dan kesehatan ya. Ini ada tersumbat di cakra keempat dan kelima. Legowo bukan di kata atau kalimat, tapi dari dasar dalam diri. Berdamai dengan diri, harapan atau usaha, misal pun belum sesuai apa yang diharapkan, nikmati. Karena itu salah satu cara naikin vibrasi. Jangan lupa netral. Ngosong dulu biar lebih nyaman. Oke, Kang. Maksudnya gimana, Kang? Silakan, Kang. Lalu gue baca contekan juga, Bro. Mohon maaf ya, Mbak Tika, sebelumnya saya baca contekan nih. Nulis tapi saya tuh, Pak, memori saya itu terlalu. Iyalah, memori ini pelupa. Iya, cakra dominan 1 dan 3, healing salah satu penyaluran bagus, dharma atau ibadah sesuai porsi dan kemampuan. Jadi maksudnya begini, cakra 1 jenengan cukup bagus untuk powernya dan healing atau membantu sesama sesuai porsi dan kemampuan. Jadi jangan terlalu memaksakan, jangan terlalu ini. Jadi nantinya justru malah makan badan sendiri kalau misalkan terlalu memaksakan diri. Seperti itu, Mbak. Kerjakan sesuai porsi dan sesuai kemampuan jenengan aja, jangan terlalu memaksakan lah. Jadi yang ada ya kemakan badan, jadi capek, lagi ngedrop, kayak gitu. Terus jangan terlalu melupakan diri dan kesehatan pribadi. Rada kesumbat cakra keempat dan kelima. Umek aja di anahatanya. Umek ya itu. Iyalah, kan tahu sendiri. Jadi apapun masalah, problem itu setiap manusia pasti punya. Tadi kembali lagi, kita juga manusia biasa yang belajar untuk hidup lebih baik, untuk menyadari semuanya yang hadir dan dihadirkan oleh semesta. Legowo bukan di kata atau kalimat, tetapi dari dasar diri yang paling dalam, berdamai dengan diri. Jadi legowo bukan hanya enggak, tapi maksudnya paham ya? Jadi emang bener-bener legowo neati. Paham, seperti itu, paham lah. Jangan ngaku praktisi kalau nggak paham, coret. Dicoret sama jenengan ya. Harapan atau usaha misal pun belum sesuai apa yang diharapkan, karena itu salah satu naikin vibrasi. Jangan lupa netral, ngosong dulu biar lebih nyaman. Apa yang jenengan upayakan, apa yang jenengan usahakan sementara ini kan belum mencapai hasil yang seperti yang diinginkan. Banyaknya kendala di lapangan yang tidak terprediksi. Bisa juga dari kendala dari dalam diri, begitu kesehatan, begitu faktor dari eksternal di luar diri itu
membuat apa yang jenengan usahakan atau upayakan ini belum mencapai titik maksimal. Seperti itu, Mbak. Jadi kembali lagi relaksasi, buat diri senyaman mungkin, meditasi nafas lah salah satunya. Hening, kembali netral, baru nanti bisa high kembali. Gitu ya, Mbak E? Terima kasih Mas Baron. Oke, jadi nggak ada pertanyaan ya? Kan udah sering tanya. Ada itu saya ada pertanyaan. Tadi di Reza ada. Itu tanya lagi satu. Langsung aja Mbak Tika coba ditanya ke Om Baronnya. Tadi saya tanya apa ya? Oh, ya visi sama misi semesta gitu ya, Kang Baron. Kadang masih berbenturan dengan tubuh ya. Bentar, Mbak. Melakukan visi dan misi dalam penyembuhan misalnya mempengaruhi tubuh saya enggak ya? Oh iya pasti, itu tadi seperti yang saya sampaikan. Sampai kalau mendedikasikan diri sebagai seorang healer, tapi harus sadari porsi dan kapasitas kemampuannya Mbak Tika sendiri. Karena ketika kondisi badan lagi atau kondisi ini lagi nggak bagus atau nggak fit, tapi memaksakan, justru yang ada jenengan malah justru ngedrop lagi. Kalau emang sudah mendedikasi diri untuk berdharma ya, membantu, boleh lah. Tapi harus ukur diri. Maksudnya ini di luar kemampuan saya atau tidak. Kondisi badan saya bagaimana. Nah itu, jadi setelah kata kita mau nolong orang, kita ya harus nolong diri sendiri dulu gitu kan. Istilah kata jenengan nulungin orang kelelep misalkan. Berenang kelelep tahu ya, tenggelam lah gitu. Minimal tenggelam. Jenengan kan harus bisa ngelangi berenang. Kalau jenengan nggak bisa berenang atau nguasain diri, gimana mau nolong orang? Kurang lebih seperti itu. Jangan jadi lilin berarti Kang ya. Iya, karena jadi lilin menerangi orang tapi habis terbakar. Nah, karena lilin hanya dijaga oleh babi. Oh, iya. Tapi habis terbakar gitu kan. Jadi kunang-kunang aja lah. Jadi kembali lagi ukur diri, ya, peran sendiri. Bukan berarti kita nggak boleh menolong atau nggak mau menolong, nggak. Ukur badan dulu, kondisi pikiran, hati, kondisi fisik, lagi fit enggak. Itu ya Mbak, paham ya? Paham Kang Baron, terima kasih. Sami-sami, rahayu. Rahayu. Terus apa lagi nih? Mol. Ngomong kah? Yang dada doang, bikin kopi kagak. Suaranya nggak ada, emang nggak di mute. Oke, terus sebentar. Kita kedatangan tamu kebetulan dari luar galaksi Bekasi. Mak, mau Ci mana ya? Mak? Ada. Aku di Kerawang, bukan di Bekasi. Oh iya, Kerawang, Bekasi. Tengahnya Tambun. Mak? Halo, Mak Ci. Love you. Tika, apa kabar? Kangen, kapan ngopi lagi? Makin mantap aja daripada ya. Salam kenal buat semuanya. Saya member pensiun. Jangan pensiun, Baci masuk lagi. Mama Oci, udah aja. Ya gitu. Gila. Kapan kita ketemu? Siap, kita ngopi darat. Siap. Ke Cemara, kita ngerendam di laut. Oke? Ikut, Pak, ikut. Siap. Ayo. Grounding paling ajib
Kita berendam di laut. Ikut, Ma. Ikut, Ma. Cemara di Sip. Kita lanjut dulu ya. Nanti karena kalau udah beres semua, nanti akan ada sesi kelas ya. Jadi kita lanjut habisin dulu nih pembahasan yang scanning cakra ya. Selanjutnya ada Mas Gali dulu ya, Mas Gali. Masih banyak. Siap Mas Firman. Ready ya, Mas Gali ya. Ready? Oke, Masih tegang-tegang. Guyu no. Guyu le, sing buanter. Oke, untuk Mas Gali, perkembangannya yang bagus lebih open mind dibanding yang sudah-sudah. Waduh, lebih terbuka lagi ya sekarang ya. Mantap. Keinginan lebih terkendali sekarang. Humble adalah karakter yang baik dan sangat mendukung di setiap sisi baik komunitas, pekerjaan, dan keluarga besar. Dominan cakra kedua, ketiga, dan kelima. Berarti nanti ngalir akan ketemu yang dulu sangat diinginkan dan dicita-citakan. Waduh, luar biasa ini. Tapi saya udah lupa yang saya cita-citakan apa ya? Itu justru. Itu kuncinya. Nah, itu sebenarnya. Kalau Kan dulu soalnya, udah dulu. ya, jadi Iya, tidak ada keinginan nanti. nah itu Tidak ada maksud- ambisi. nggak ada ambisi. Jadi Mas Galih ada sanggahan, pertanyaan atau kita jembreng di sini? Waduh, baru. Lanjut Mas Baron. Oke, jadi coba saya iniin ya. Saya pindah deh. Perkembangan yang sangat perkembangan yang bagus, lebih open mind dibandingkan yang sudah-sudah. Keinginan lebih terkendali dari sekarang. Jadi apa yang dengan sampaikan barusan bahwa lupa akan keinginan itu bagus sebenarnya. Kalau dulu kan menggebu-gebu dan sangat antusias dan ambisi sekali, justru itu kayak seperti mengejar bayangan. Jadi kalau misalkan kayak gini itu cahaya, ini jenengan gitu kan, jenengan ngadepnya ke sini, membelakangi cahaya. Jadi semakin diuber ya bayangan semakin lari. Tapi kalau jenengan ngadepin cahaya, bayangan itu ngikutin. Nah itu seperti yang sampean rasakan, yang ini lupakan keinginan itu kan. Ya itu emang yang kenyataannya sekarang ya itu. Tapi suatu saat nanti ini ngalir ya. Kalau kita sama-sama masih bisa berkomunikasi, apa yang sampean inginkan dan cita-citakan akan terwujud. Serem anaknya. Dan apa? Serem kalau masih bisa berkomunikasi. Emang mau kemana? Ya, maksudnya kalau komunikasi kalau masih ada kuota, orang yang kayak gue lah. Ya ora. Ya. Humble adalah karakter yang baik dan sangat mendukung di setiap sisi, baik komunitas, pekerjaan, dan keluarga besar. Sampai ini karakternya kan humble emang. Humble ngerti ya, orang umbel ya. Humble. Ngerti baru tadi googling saya. Oh, ya itu sampean lah. Sampean tuh humble. Jadi gampang beradaptasi dengan baik di lingkungan pekerjaan, komunitas, dan keluarga besar. Keluarga besar itu dalam arti keluarga istri, keluarga sampean sendiri. Itu karakter yang bagus, yang mendukung sampean diterima dengan baik pula. Terus dominan cakra 2, 3, 5. 2 itu intuisi, cakra sek. 3 itu manipura ya bro. 3 sampai nanti juga mungkin karena udah rajin meditasi, sering menep, sering wening. Jadi dulu pernah awal kita ketemu, kita sampaikan nanti juga bakal ketemu, tapi menepkan dulu semuanya itu. Kalau dulu kan menggebu-gebu, sekarang udah enggak. Karena mungkin efek dari ya mungkin sering meditasi, kurang lebih gitu. Nggak sampean sadari, tapi itu sebuah kesadaran gitu kan. Nggak sampean sadari sih itu semua itu ngalir begitu aja. Tapi yang sampai rasakan ya sekarang lebih enjoy, lebih enak gitu. Nanti sampean masih nyimpen banyak ide-ide dan
apa namanya, ide-ide yang jelas lah, ide-ide yang nanti mungkin bisa sampean aplikasikan dalam kehidupan, baik itu untuk sisi finansial maupun sisi kebermanfaatan, dalam arti sampean bisa membantu sesama. Itu ya, Mas Galih. Iya, Mas Baron. Galih kangkung. Bukan Gitu ya Mas, ada yang ditanyakan tapi paham lah Mas ya. Paham ya? Paham, Bang. Iya, Mas Baron, matur suwun. Dan pancen bener, memang yang saya rasakan ya seperti dulu ketemu Mas Baron itu, wah, luar biasa. Maksudnya pikiran itu acak adul lah. Tapi sekarang saya rasakan memang udah menep, rasanya ya lumayan menep, mungkin ya belum maksimal ya, tapi emang udah banyak perubahan keinginan, terus juga bergaul sama teman-teman itu udah enak lah. Ya, terima kasih untuk Mas Baron dan teman-teman MB semuanya, bimbingannya terus. Terus terang senang banget ketemu komunitas kita ini, senang banget karena emang ya saya rasa pas banget. Oh, ada yang mau saya tanyain, Mas Baron? Silahkan. Puasa sama apa, misalkan kita makan kan ya, badan ini kan butuh makan ya, antara puasa dan menikmati hidup itu bagusan mana, Mas Baron? Puasa dalam arti apa nih? Puasa dalam arti masih antara makan dan minum sih. Jadi kalau puasa dalam arti mengendalikan, contoh misalkan kayak yang mungkin kita akan jalanin puasa Ramadan misalkan, itu kan cuma mengendalikan aja. Proses makan kita yang setiap hari tapi kita kendalikan, di siang hari enggak. Jadi puasa dalam arti mengendalikan ya, dan itu juga menikmatin, itu juga sebuah upaya untuk menikmatin. Contohnya gini, kalau sampean puasa, kalau pas yang biasa gitu minum air putih kan hal yang biasa, tapi ketika beduk maghrib, pas buka gitu kena air putih kan luar biasa. Itu justru puasa itu mengajarkan kita, baik itu untuk ngedetox, ngebuang residu kotoran, dan emang elemen di dalam tubuh emang harus jangan dijejelin terus, nggak kegiling kan, emang perlu istirahat, itu bagus. Dan itu contoh salah satu menikmati juga, menikmati hidup, bukan berarti puasa tidak menikmati, itu menikmati hidup, jadi hidup lebih sehat kayak gitu. Jadi puasanya puasa mengendalikan ya, bukan hanya menahan gitu. Jadi kalau ada kata-kata kita memerangi hawa nafsu itu juga buat saya sendiri kurang sreg ya, nggak pas kalau buat saya. Hawa nafsu itu kan bagian dari diri kita juga toh. Kita ini kan terdiri dari elemen-elemen, 4 elemen itu kan. Yang ada ya kita kendalikan. Masa kita perangin sendiri diri kita kan enggak. Gitu. Ini Mas Galih, nang dhuwur ya? Sampai nang dhuwur ya? Oh. Nggih, golek sinyal, Mas. Sinyalnya elek ning isor. Iya. Sampean itu dekat nanti. Ada lagi Mas Baron. Apa nih? Mas Baron, dari tadi saya perhatikan itu kata-kata lupa itu sering terlontar dari Mas Baron itu sengaja disetting kayak gitu atau ada maksud tertentu gitu? Atau bawaan bayi? Enggak, saya emang begitu. Jadi nih, saya kan ya mohon maaf non sewu. Jadi saya kan tadi yang jawab itu kan, yang ngetik-ngetik saya kirim ke Bro Reza, ke admin kan. Jadi kalau saya nggak bekang itu, jadi kan saya harus merilis lagi tuh, ngecek lagi. Nah itu pasti saya bawa contekan, dan kadang apa yang tadi saya dilupa emang gitu. Jadi saya itu sebenarnya piye ya pikiran bonondi lah, langkah pirane apa piye ya. Gitu Mas, bukan untuk lupa, itu sebuah
Lupa itu juga kenikmatan nih kadang-kadang ya. Lupa utang. Lupa utang tapi eleng bayar gitu maksudnya. Enggak lupa, emang saya pelupa. Lupa emang. Lupa. Jadi ya kayak gitulah. Saya juga nggak ngerti dulu, nggak begini-gini amat, tapi karena saya harus mikir kali. Oke Mas, ngono ya. Emang saya begini. Nanti waktu itu saya Soalnya, oke Mas Baron. Soalnya saya juga seperti itu. Oh, berarti nular kita. Oke gitu ya. Kita lanjut untuk yang lain. Oke, kita lanjut ya. Begitu ya, Mas Galih ya. Nanti bisa dilanjut di grup lah obrolannya. Mungkin yang untuk lebih detailnya gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang lain gitu ya. Karena kita dibatasi waktu di sini, kita lanjut ke yang lain dulu biar kebahas semua ya. Sekarang kita lanjut Mbak Eno. Mbak Eno, ready Mbak Eno? Siap ya. Suaranya. Siap. Oke, Mbak Eno tadi udah di-share sama admin. Boleh dibuka di sini ya. Silakan. Oke, Mbak Eno. Silakan dibuka. Untuk Mbak Eno ini logika atau kecerdasan adalah berkah. Mungkin lebih diutamakan kalau perasaan hati lagi nggak bagus atau lagi nggak baik-baik aja. Sebenarnya ini disadari dan sering sudah dilakukan dan buat kendali. Jadi ini sudah sering dilakukan ya. Yang dominan itu cakra 4, cakra 2, dan 5. Saran, sering hening dan masuk dalam kedalaman diri. Jawaban dari ganjelan dan pertanyaan-pertanyaan akan terurai dan terjawab nggak lama dari biasanya gitu ya. Oke. Mbak Eno, ada mungkin yang disampaikan dulu dari yang dibacakan tadi. Apakah Mbak Eno merasakan seperti itu atau gimana? Atau memang enggak? Menyangkal juga nggak apa-apa, boleh. Menyangkal. Berarti saya dominan tuh lebih ke apa tadi? 2, 4, 5 ya. Ya, 2. Apakah cakra 1? Iya kan? 2, 4, 5 nggak salah. Ya. Ya. Ya itu. Berarti cakra 4 dan 5. Berarti pakai cakra 1, 6 dan 7 itu belum kebuka atau gimana? Atau memang belum kebuka gitu kan? Atau ya, pada semua manusia itu cakranya sudah aktif. Jadi nggak ada tuh bahasa, oh cakranya belum aktif. Kan kebanyakan orang kan gitu. Saya sendiri, kita gitu memahaminya semua cakra itu sudah aktif gitu. Cuman mungkin ada yang lebih dominan, ada yang lebih terasah gitu ya. Ada yang standar-standar aja, atau ada yang mungkin mendem gitu, tersumbat gitu. Nah itu istilahnya gitu. Tapi kalau aktif mah aktif ya. Nah selanjutnya kita tanya Kang Baron aja deh. Ya Kang, silakan dibenar untuk Mbak Eno ini. Katanya dia dominannya cakra 2, 4, dan 5. Cakra lainnya gimana Kang? Apa normal apa gimana? Cakra yang lain normal. Sampai normal kan Mbak? Insya Allah. Ini normal. Jadi, biasa gini, setiap pribadi itu kan unik ya, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan itu fluktuatif ya, nggak terus permanen gitu. Misalkan jenengan sekarang berapa tuh? 235? Iya, 245.
25. 25. Ya. Bukan berarti 25. next 25. atau beberapa pekan ke depan atau lusa atau itu terus hanya itu yang dominan, tidak juga, nanti bisa cakra ketujuh. Jadi apanya lokat apa namanya nggak pasti ya, Fluktuatif. permanen. Ya fluktuatif lah, kadang naik kadang turun. Apa tadi ya? Oh ya, oke. Logika kecerdasan adalah berkah. Mungkin lebih diutamakan kalau perasaan atau hati yang lagi nggak bagus atau nggak baik-baik saja. Sebenarnya ini disadari dan sering sudah dilakukan buat kendali. Nah, mohon maaf, kan sadarin ini bahwa ketika di sini nih bergemuruh, entah itu sedih, marah, kendalikannya pakai ini. Oh mungkin dia lagi, oh si A mungkin lagi begini, oh si B mungkin lagi begini. Nah itu sebagai tali kekang perdakan ini, dan itu sering Beno lakukan. Lebihnya begitu. Terus apalagi ya? Dominan cakra 4, 2 itu intuisi ya, cakra sek ya. 4, saya setuju kalau sampean itu termasuk empati ya. Ciri-ciri orang empat gitu. Kalau ketemu orang banyak tahu apa iya, bener. Kita pernah ngalamin. Tahu kayak terdegradasi energi. Iya, bahasanya. Iya. Habis tuh. Terkontaminasi energi. Nah. Dan itu tahu kita ngerasa capek. Ketemu orang yang nggak ngapa-ngapain, ketemu aja. Tahu kita capek lah, sumpek, melelahkan. Tapi ketemu orang yang misalkan vibrasinya bagus, seger aja mau ngobrol kayak mau 2 hari ya, enjoy. Jadi kesemestaan dari diri ini udah terbuka, kurang lebih seperti itu. Jeng Eno, itu mau nggak bisa emang begini ya. Saran sering hening dan masuk ke kedalaman diri, jawaban dari ganjelan dan pertanyaan akan terurai dan terjawab nggak lama waktunya, biasanya seperti itu. Masuk ke kedalaman diri, hening, nanti apa ganjelan terus pertanyaan yang bikin bunek itu bakal terurai, nggak lama, itu nggak butuh waktu lama sih biasanya, itu akan terjawab. Nah kan, nah ya gitu. Itu benar. Beno. Iya, harus bener. Kadang ini ngapa gini ya, nanti dia sambil di motor dimana kejawab tuh, atau bisa lewat lain. Kita buka HP, oh ini gitu kan, oh ini gitu. Klik ya, tos kita kalau klik. Iya, klik terus. Thank you. Terus. Makasih. Ya, yang baru masuk siapa tadi ya? Oppo. Ini siapa? Oppo. Dok. Ini siapa ya? Video. Iya Om, hadir. Ya, kenapa wajah lu ditutupin, Dok? Di sini juga kenal kamu kok. Mana wajah? Lagi breakout nih. Breakout. Gayamu pindah Kalimantan breakout. Gile. Breakout ini makanan apa ya? Oke. Sehat ya, Dok? Sehat ya, Dok? Alhamdulillah sehat sekali. Bagus. Jangan lupa bernapas ya. Hari-hari bernapas. Kamu hilang loh. Oke, baik. Oke, selamat datang Mbak Tidi ya. Good, gabung aja lanjut ya. Nyimak dulu. Oke, lanjut kita ke yang lain dulu nih. Ke Mas John, Damar. Mana nih? Dari tadi angkat tangan kagak pegel apa? Oke. Dibuka. Suaranya dibuka. Ya, mulutnya buka. Oke, Mas John. Ya.
boleh ya di sini ya, di Udar ya. Siap, siap. Oke, siap. Mas John ini memberi adalah mengisi dalam hal apapun yang dijalani. Waduh, mantap. Agak tersumbat di cakra 1. Dominan cakra 3 dan 5. Rileks dan temukan kenyamanan dan relaksasi di ruang terbuka. Boleh sambil pejamkan mata. Waduh, tapi sambil bernapas ya, Mas John ya. Nggak sambil bayangin apa-apa kan? Ya bayangin 4 angka ya rapopo. Jadi nah, oke ya, saya ulas sedikit ya, Mas Temenggung. Memberi adalah mengisi. Paham ya maksudnya ya? Memberi adalah mengisi. Paham ya? Paham. Ya, oke, kalau udah paham saya juga enggak. Paham. Oke. Jadi mungkin untuk yang lain yang belum paham, memberi adalah mengisi adalah kita memberikan apapun dalam porsi dan kapasitas kita kepada yang membutuhkan, itu tidak mengurangi justru, tapi mengisi diri kita sendiri. Jadi berbuat baiklah kepada orang lain itu sebenarnya juga berbuat baik kepada diri sendiri. Peduli sama di luar diri itu juga peduli sama diri sendiri sebenarnya, esensinya di situ. Mungkin buat yang lain, memberi adalah menerima. Iya, judulnya aja terima kasih, menerima dan mengasihi. Itu berjalan seiring seperti dua sisi keping uang logam. Bisa dipahamin ya, mungkin dulur-dulur yang lain bisa dipahamin. Makanya di dalam ajaran agama diajarkan juga untuk bersedekah, beramal. Itu juga satu buat membantu di luar diri, kedua menjadikan diri ini lebih bermanfaat dan kebermanfaatan. Tersumbat di cakra ke-1. Dalam arti dulu nggak begini, justru ada penurunan. Dulu nggak segini, saya tahu dia itu nggak begini. Karena kan ya ngapunten ya Mas Temenggung, jangan dendam sama saya, nanti dendam lagi. Jadi dulu ini bagus sebenarnya, cuma emang malesan dan kurang peduli gitu. Malesan. Tapi ini mungkin dalam minggu-minggu udah mau bagus lah. Mental kayak kemarin-kemarin, emang nggak pedulian orang. Cuek lah, udah amatan gitu. Kurang lebih begitu. Tapi bukan berarti cuek banget terus tutup mata, ya enggak. Maksudnya kurang peduli, baik buat diri sendiri dan di luar. Karena prioritas adalah keluarga. Jadi gitu ya. Jadi kadang nggak ngeman awak kadang-kadang gitu kan, justru malah karena prioritasnya bukan di dalam diri tapi keluarga tercinta. Itu justru kadang yang bisa menjadikan diri sakit karena nggak jaga kesehatan. Itu dominan 3 dan 5. 3 itu bagus, sampean itu emang bisa healing, bisa ngesil, dan itu udah terbukti. Healing, ngesil, sampean bisa. Ide-ide itu sebenarnya banyak juga. Banyak ide-ide. Ganjelan, ya kembali lagi ke diri. Paling gitu. Anjir, gue harusnya bisa. Gue bisa kayak gitu. Gue bisa loh. Tapi nggak dilakuin gitu. Gue bisa sebenarnya, tapi gue nggak dilakuin. Nah, kayak gitu-gitulah contohnya. Bukan berarti gue harusnya tembus kok enggak gitu. Bukan. Gue harusnya bisa. gue harusnya bisa. Tapi kok enggak gitu. Enggak gue lakuin kayak gitu ya Mas John. Ngapunten ya. Gitu. Rileks dan temukan kenyamanan dan relaksasi di ruang terbuka. Aktivitas sampean itu banyak kan di ruang tertutup. Jarang untuk berinteraksi dengan alam terbuka. Carilah taman-taman atau apa. Hanya situ jam-jam nenangin pikiran itu enjoy. Sampean kayak apa namanya, dicas gitu loh. Kayak kecas. Baik sirkulasi udara itu lebih bagus di ruang terbuka daripada ruang tertutup. Itu ya, Mas John, kan banyak tuh taman Setiabudi,
Taman-taman banyak lah. Yang penting jangan ke Taman Lawang ya. Udah tutup. Oke, siap, siap. Oke ya. Udah, siapa lagi nih? Mas John. Boleh bertanya nggak nih? Apa? Boleh tanya nggak? Boleh lah. 2000. Gampang kok, nah, JP. Gitu ya. Ya udah, Kenapa? Gimana? Jadi gini, saya itu kan mencoba menerima apa yang terjadi ya. Entah itu baik positif ataupun negatif yang terjadi pada diri aku sendiri. Cuman di sisi lain penerimaan itu akhirnya berdampak seperti kayaknya aku tuh nggak punya tujuan hidup gitu. Ya udah pasrah gitu aja. Karena saking menerimanya ya. Terus pertanyaannya? Nomor pertanyaannya. Jangan ngomong. Ya, maksudnya jangan pertanyaan 4 angka. Penerimaan diriku itu berarti ada suatu kesalahan nih. Jadi gini ya Mas John, pasrah sama berserah itu beda loh ya. Kalau berserah itu kita udah lakukan gitu. Kalau pasrah itu tanpa perlawanan, kan kemarin disinggung. Kalau pasrah ya tanpa perlawanan, kata tanpa perjuangan. Nah, kalau berserah sampai sudah melakukan tapi dilepas lagi kembali kepada semesta. Oke, saya tahu misalkan sampean berserah ya wis aku ngene ya ngene, menerima. Tapi ke penerimaan itu ya jangan kebablasan gitu. Ya sama ngandane ngene ya tak syukuri, bener, bersyukur. Iya betul. Tapi bukan berarti tanpa ada usaha. Kalau misalkan ada usaha-usaha yang mungkin ada yang menjanjikan atau lebih baik dari sisi kesehatan atau finansial, ya lakukan gitu. Nah, mau berhasil atau tidak, itu kembalikan lagi ke semesta. Jadi penerimaan itu bukan pasrah ya, Kang ya? Pasrah itu bukan hanya belum. Pasrah itu bukan hanya tanpa perjuangan gitu, tapi tetap dengan perjuangan dan badan. Sampai paham lah, kalau ini pasti paham. Jadi bukan berdiam diri gitu, bukan artinya diam aja gitu. Kalau kelamaan ya, kalau diam terus lama-lama bau itu. John. Iya betul. Kalau itu si kampret ngapain di situ? Nggak ada suaranya di Mas Cipto aja. Mas Cipto nggak ada suaranya aja. Ya, selamat datang Mas Cipto. Klik di pojok kiri bawah connect audio. Ya. Dicoba. Oke, ada. Kalau ada Mas Cipto, tolong. Nah, itu videonya udah ada tuh. Tinggal nanti suaranya. Oke, Mas John. Ya. Oke ya, lanjut. Oke ya. Itu tolong yang baru datang di Rukiah itu. Udah gue siapin nih air, gue mandiin. Nih, pakai ini Rukiahnya nih. Kopi. Rukiah biar nggak rungkat dulu. Oke, siap. Lanjut ya. Ya, thank you. Makasih. Ya. Karena ada yang baru datang nih, Mas Cipto ya. Boleh Mas Cipto diperkenalkan diri.
Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Susetto, asli Pacitan, merantau di Bandung, Jawa Barat, Mas. Waduh, tinggal di Bandung. Aslinya Pacitan. Saya dari merantau, Mas. Oh, nggih. Pacitannya mana, Mas? Pacitannya mana? Merantau. Iya. Bandar. Oh, Bandar. Pidi kayak kenal ora di Bandar di Pidi. Nggih. Aduh, Tahu aja daerahnya, Om. Oh, itu ada orang Pacitan. Ya, ngelewatin kampung saya itu, Batu Warno. Batu Warno. Oh iya, Batu Warno. Batu Warno itu Praci, Mas. Nggih, Wonogiri. Wonogiri. Batu Retno Praci. Nggih. Wonogiri. Saya Ngadirojo, Mas, lewat Logimo. Oh, Logimo. Berarti masih jenengan tetangganya itu sama itu. Nah, itu yang dada-dada itu dia anak Pacitan juga. Cuma Pacitannya mana nggak tahu. Cok gunung ya, Dok. Oke, selamat datang. Pacitannya disembunyikan. Kita udah berlanjut nih karena udah dari tadi ya. Kita dari jam 8 mungkin Mas Cipto baru masuk, baru gabung. Saya perkenalkan lagi ya. Saya Firman, Mas, ya, di Tangerang perbatasan Jakarta tinggalnya. Ini di samping saya ada Kang Baron, ya, kapten kita nih di sini nih. Kapten kesebelasan. Dan yang memegang admin medsos SBMB itu ada Bro Reja ya, yang tadi. Ya. Nah, ini Bro adminnya. Oke, Mas, sudah dijapri ya sama Mas Reja hasil scan-nya? Tadi udah, ya, udah. Oke. Karena yang lain sudah nih, sudah dibahas. Nah, Mas Cipto berkenan nggak kalau kita wedar di sini ya? Berkenan, Pak. Siap. Oke. Sebelumnya Mas Cipto kita santai aja ya. Kita mah begini orangnya bercandaan semua. Nggak usah terlalu serius-serius. Siap. Malah cocok saya mah. Ya, nggak tegang ya. Oke. Siap, Pak. Nanti habis ini kita gabung grup WA aja biar lebih asik, banyak pembahasan juga di sana nanti kita untuk mempererat persaudaraan lah. Kalau berkenan ya. Ya, siap. Lebih bagus lah itu mah. Mas Cipto ini di Bandungnya di mana, Mas? Di Ciwastra saya mah. Oh, Ciwastra ya. Ini ada nih yang deket nih, Teh Yati nih dari Pasteur. Cimahi itu. Teh Yati. Pasteur mah. Oh, Pasteur ya lumayan lah. Ya, ini Teh Yati nih lagi kemana nih videonya Op nih Teh Yati. Nah, saya dulu di Cibiru, Mas. 1 jam paling. Ya, Cibiru Bandung dulu saya. Oke. Oh, Cibiru. Ya. Dekat dari Cibiru. Saya, Bang. Ya, oke, kita lanjut ya ini Mas Cipto. Mas Cipto saya bacakan lagi ya yang hasilnya tadi ya. Siap. Oke, Mas Cipto ini Siap, nggih. hasil dari pembacaan Kang Baron ya. Mas Cipto ini baik, lembut hatinya ya. Dan nggak tegaan orangnya. Tapi terkadang di posisi yang tidak mengenakan dan pura-pura jadi orang lain bukan diri sendiri gitu. Kalau lagi nggak enak gitu ya, karena nggak enak sama orang lain gitu. Rasa kesal dan kekecewaan bukan berarti atau tidak seharusnya dinilai dan jadi penghakiman. Wah, jadi jangan ini ya. Oke, jadi bergeser sudut pandang jadi objek. Cakra ketiga, kedua, dan ke-1 lebih dominan dibanding cakra yang lain. Oke, Kang. Dibedah aja, Kang. Maksudnya gimana ini, Kang? Dari yang
Japri tadi ada nggak yang jenengan rasa kurang pas atau jenengan tanyakan? Nanti boleh jenengan sampaikan ya Mas, santai mawon. Jadi jenengan ini tipikal yang baik, lembut hati, sebenarnya tidak tegaan, tetapi terkadang di posisi yang tidak mengenakan dan pura-pura jadi pribadi lain, bukan diri sampean sendiri gitu. Dalam arti ya apa ya? Tapi paham ya maksudnya, dan jenengan pernah ngalamin ya, dan sering mengalami hal gitu. Iya, ngalamin bener. Untuk kekecewaan itu ya itulah sering. Iya, begitu kecewa, kesel gitu kan. Akhirnya kan jadi tega, padahal sampean nggak tega aslinya gitu kan. Jadi sampean diposisikan di sebuah keadaan sampean harus tegel. Bahasa Indonesianya mentala, yang mentolo. Iya, itu kejadian kemarin itu benar. Waktu di organisasi lah ya. Sebenarnya nggak pantas, tapi ya gimana saya utarakan kan, kalau saya emang kesel, emang saya mah kecewa, ucapan saya berontak gitu loh. Emang bener ya mah. Sampai rame di situ juga. Nah, rasa kesal dan kecewaan bukan berarti itu tidak seharusnya menilai dan jadi penghakiman. Kadang-kadang bergeser sudut pandang. Oh, mungkin dia lagi seperti itu ya. Kita jadi kembalinya ke dalam diri, Mas. Muhasabah lah, introspeksi. Oh iya, mungkin dia lagi kayak gitu. Mungkin dia lagi tertekan. Mungkin, nah itu yang mungkin pembelajaran yang buat diri sendiri kan. Karena berarti pemakluman ya Kang ya? Iya, pemakluman. Jadi banyaknya agama dan ajaran itu sebenarnya kan esensinya kan kembali ke dalam diri dah. Bagaimana kita menyikapi sebuah peristiwa gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Terus cakra 321 dari segi kecewaan saya kan dari segi kecewanya gini ya Bang, ya saya curhat dengan sebenarnya di organisasi itu kan yang babat, yang buka, yang berjuang pertama kali saya. Udah percaya saya disingkirkan, ada apa-apa manggil saya, tapi kalau ada enaknya saya nggak dihargai gitu loh, disisihkan gitu loh. Saya di situ merontak gitu. Tapi kalau ada bahaya gentingnya dari ini, saya yang ngatasin lagi. Bukannya kita pengen dihargai dari itu, enggak. Tidaknya lah gitu loh. Paham. Masih aktif di organisasi aja, Mas? Iya. Masih aktif ya? Iya, masih aktif. Seduluran Selawase gitu kan, slogannya kan gitu kan. Seduluran Selawase gitu. Iya. Siap. Ada hal yang mau ditanyakan. Jadi kalau cakra 321 power nggak diragukan, jenengan emang tukang ngolah energi baik nafas maupun fisik. Banyak intuisi. Kadang ide-ide sampean itu banyak gitu. Banyak lah. Misalkan contoh sepele, misalnya sampean ini ya dagang ya Mas, dagang apa usaha ya? Nah usaha nih, jadi intuisi dalam arti gini, misalkan sampai dilewat di suatu tempat gitu, ini rame cocok nih kalau misalkan dagang ini, ya, itu kan termasuk intuisi gitu. Sekelebatan, oh ya ini, harusnya nggak begini nih. Intuisi itu di cakra kedua. Kalau cakra ketiga healing. Kalau iya Bang, kalau cakra gimana Bang? Cakra Mas Punta gitu Mas. Ya. Nah, cakra tadi kan yang lebih Mas Punta. Ya. Cakra yang lebih dominan 3, 2, 1. 1 itu cakra dasar. Itu kan sumber istilah katanya lah. Nah, letaknya di tulang ekor ya. Jadi nggak usah. Berarti kundalini itu ya? Bisa, itu menjadi kundalini. Kundalini itu kan aliran energi. Ya, makanya jenengan dominan karena dengan seorang praktisi olah bela diri, olah napas itu kan emang jenengan udah emang ya tiap hari lah gitu. Dari dulu udah
udah nggak bisa diragukan lagi, emang energinya bagus. Nah, cakra kedua itu cakra sek, jadi cenderung ke intuisi-intuisi, ide-ide gitu kan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sekelebatan gitu jenengan bisa membaca gitu. Wih, contoh ya orang usaha ya, sekelebatan. Wih, cocok nih ini di sini nih. Nah, kayak gitulah. Contoh kecilnya. Intuisi kayak gitu. Terus cakra ketiga itu jenengan itu berhubungan dengan olah napas, healing lah. Pernapasan jenengan bisa bantu seseorang mentransfer energi, tenaga dalam, tenaga prana atau apa sebutannya, jenengan bisa gitu. Dan itu udah nggak diragukan lagi lah. Terlepas dari background jenengan, tapi emang jenengan kalau pernah emang saya dulu akui pernah belajar sih sama ini teman. Itu dari Jambi juga Salorangun mana tuh? Oh, nje. Salorangun Sorolangun. Sorolangun. Benernya di sana. Yang latih tentara itu dulu. Oh iya. Itu yang di sana itu Mas Junet. Mas Junet itu. Oh, Mas Junet ya. Kebetulan Mas Junet nggak hadir nih. Sebenarnya Mas Junet ada sih kayaknya ngontek ke admin, tapi Mas Junet kayaknya berhalangan untuk hadir, tapi skenanya udah disampaikan dari admin kita Bro Reza sudah sih. Kalau Bang Junet ya, Mas Junet itu ada. Nah, Bang Junet yang tingkat 2 di Sehat itu ya, Pak? Iya kan? Enggak tahu. Enggak ngucap. Enggak. Tadi Japri di Japri sama Facebooknya namanya Junaidi Junet. Gambarnya samurai. Iya. Junet yang ada di YouTube-nya Junet Aster itu kan ada kan? Udah sehat cuma belum submit foto sama ini. Oh. Oh, tadi hubungin Idot ya. Yang profilnya samurai. Apa iya sih lupa saya lagi tuh. Foto profilnya samurai kayaknya. Lupa saya itu dulu itu. Itu Kang Idot mungkin ya? Iya, Kang Idot. Iya, Kang Idot. Ya. Ya pernah saya Kan beliau pernah. praktisi juga kan? Praktisi juga itu. Oke, kembali lagi. Ini Mas Cipto yang dari saya ya, yang bawa saya ya itu ya Mas Cipto ya. Ya. Mas Cipto yang Jabri saya itu kan, Mbak Tika. Oh ya, ya Bu. Oh terima kasih Bu. Siap. Nih. Ibu Tika ini Mas. Monggo. Ya Bu. Oke, siap. Jadi baik, tadi untuk yang sudah dijapri sama Mas Reja, admin kita, dan juga yang tadi saya sampaikan seperti itu, dengan bisa lebih apa ya, lebih belajar lagi lah. Jadi ya saya paham tentang kecewa itu levelnya kan di atas marah. Ada kata-kata kalau orang kecewa marah aja biar seperti itu. Iya. Coba disadarin karena legowo itu bukan didit tapi tanda sengati, karena segala sesuatu kalau kesel hati itu sebenarnya kan berapa sel yang rusak di dalam diri kita sendiri yang rugi sebenarnya. Seperti itu Mas. Jadi disadarin, geser sudut pandang. Oh ya mungkin dia lagi gini, si objeknya misalkan yang ngecewain jenengan itu kan. Oh dia mungkin lagi begini ya. Balik ke diri nanti timbulnya rasa pemakluman, sebuah pemakluman dan enjoy. Ya. Nah, enjoy. Terus ngoten ya Mas. Akhirnya saya kumpulin, saya minta maaf malah saya itu. Bagus. Itu bagus, jiwa besar. Saya minta maaf, walaupun saya
itu kecewa, saya tuh posisi saya benar tapi saya minta maaf duluan gitu. Betul, betul. Jadi kalau jenengan suka katakanlah meditasi atau hening atau semedi lah, katakanlah sungguh, mungkin boleh saran dari saya luangkan waktu hanya duduk diem aja, ngamatin nafas gitu kan, enjoy aja. Nanti hati, tanggalkan hati dan pikiran, jadi fokusnya hanya ditarikan dan kurangnya nafas saja. Nanti dengan secara otomatis dengan akan rileks sendiri, sabar dengan atau udahlah kayak gitu kan, ngeplongin. Ngapain ya Mas? Ngapunten. Nggih. Nggih, matur suwun Mas. Nggih, matur suwun sangat mbon di sini nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Nggih. Belum ini udah ada siapa itu? Udah semua nih? Ya udah deh, tambahin join aja. Si Pedi mau host deh. Oke, alhamdulillah ya. Sesi pembacaan scanning udah berakhir, udah selesai semua dibacakan. Terakhir tadi Mas Cipto itu pas banget setelah pembacaan Mas John muncul ada gitu ya, timingnya pas gitu. Nah, karena ini ada beberapa yang lain yang hadir di sini tapi belum scan ya, karena mungkin belum daftar sebelumnya ke admin ya. Jadi kita nggak melakukan scanning gitu. Tinggal nanti kalau mau ya mungkin di sesi berikutnya ya. Seperti Mas Johan nih, Mas Johan masih on kah Mas Johan? Masih Mas Firman. Ya, kalau Mas Johan nanti mau berminat juga scan-scan begini, tertarik ya di Japri aja nanti Bro Reja ya. Ya, Mas Firman. Atau mungkin ini nih yang Maoci, waduh Maoci belum sempat di scan ya Kang Baron, tapi kalau Maoci gampang lah ya. Nanti ya. Sekalian main. Oke. Iya, sekalian main ya, kopdar. Kopdarnya jangan tipis-tipis, tebel-tebel. Oke, siap Maoci. Mama ada tebel-tebel aja. Udah banyak apa? Banyak apa? Udah sekalian lu survei ke sini, Man. Lah. Bawa tuh si Anto, mukanya rungsep banget ya. Si Anto itu kayak itu mah tisu warteg. Ya mukanya udah rungsep, mesti diseret diajak jalan-jalan. Udah lah. Oke. Nanti pada kaget ngelihat asliku. Ya, dadah. Oke. Ini ya, karena sebenarnya banyak juga yang ada beberapa yang sudah di-scan tapi tidak bisa hadir di Zoom saat ini. Makanya kita nggak bisa bahas yang tidak hadir. Yang hadir aja di ada 3 orang ya, aja ya yang tidak bisa hadir Zoom. Nggak apa-apa, nanti sebenarnya agenda scan cakra ini itu hanya awal-awal lah. Kita banyak sih agenda ya Kang ya. Agenda SBMB ini banyak, pantauin aja terus medsos Sinau Barang Menembus Batas. Nanti akan ada sesi, kalau kita menyebutnya piknik astral ya, Bro Reja ya, admin. Waduh, admin mana nih? Ya, piknik astral. Nah, itu salah satunya. Nanti juga akan ada agenda apa lagi, admin? Human design. Ada Scan aura juga ya. Scan aura juga ya. Terus sama apa lagi? Scan lagi. Banyak sih, banyak. Pantauin aja terus medsosnya. Juga nanti kalau berkenan sedulur semua di sini
kita akan bikin grup aja ya buat komunikasi lebih lanjut. Jadi kita terbuka lah. Siap. Jadi dulur-dulur di sini bareng-bareng, kita berjalan bareng-bareng, diskusi, bisa sharing, karena setiap kita juga pasti memiliki kelebihan, dan mungkin yang lain-lain nanti bisa sharing di grup gitu ya. Nanti kita akan masukkan grup, bisa banyak diskusi di sana lah. Sebenarnya kita banyak materi nanti yang akan di-upload di channel medsos kita ya, tentang kesadaran, tentang meditasi, dan apapun itu. Tapi sebelumnya saya perlu sampaikan di sini bahwa sinau bareng menembus batas itu namanya juga sinau bareng gitu. Di sini tidak ada namanya guru, tidak ada namanya murid, tidak ada hierarki secara secara struktural atau sekat lah. Tidak ada sekat antara kita seduluran semua gitu. Cuman ya tentunya di dalam sebuah komunitas paling ada leader aja lah, ada yang dituakan gitu, yang dituakannya gitu. Dan emang tua sih sebenarnya ini nih orangnya nih. Nih dong. Jadi maksudnya begini, ya di sini kan sebenarnya seperti konsep kita dengan sesuai judul Sinau Bareng Menembus Batas. Apa sih sinau bareng menembus batas itu? Sinau bareng itu kan belajar bersama. Menembus batas, batasan apa sih sebenarnya? Itu kan batasan dari diri kita sendiri, misalkan. Saya nggak bisa loh, saya nggak mampu. Padahal kalau dicoba pun bisa. Tapi manusia bisa disebut manusia itu sebatas tapi tak terbatas. Kadang ada batasan, tetap batasan itu ada. Tapi ada kemampuan yang selama ini atau potensi-potensi yang selama ini kita tidak asah, kita tidak gali, itu bisa menjadi kebermanfaatan baik buat diri sendiri, keluarga, lingkungan, masyarakat, dan sesama. Dan juga kita menerapkan pola asah, asih, asuh, saling memberi dan menerima. Jadi buat para dulur-dulur, jangan segan-segan untuk menyampaikan masukan, saran, kritikan. Karena kembali lagi seperti yang tadi ada salah satu dari dulur yang lain, karena memberi itu adalah mengisi. Jadi memberi itu mengisi diri kita sendiri sebenarnya, esensinya begitu. Jadi nanti kita ngalir aja, berjalan, dan mohon dukungan, support, masukan, kritikan, dan saran. Begitu ya.